Malam itu, hujan deras mengguyur pelabuhan Merak. Suara deras air menghantam atap kendaraan dan genangan membanjiri jalanan. Lampu-lampu redup dari kendaraan yang melintas menjadi satu-satunya penerang di antara gelap dan pekatnya malam. Arman mengusap kaca truknya dengan tangan kiri, berusaha memperjelas pandangan meski wiper terus bekerja. Ia menghela napas, matanya menatap jam di dashboard. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.15. Jika ia terlambat, kapal terakhir menuju Lampung akan meninggalkannya. Arman, seorang sopir truk berusia 27 tahun, melajukan kendaraannya perlahan melewati jalanan yang licin. Ia sudah bekerja sejak pagi, mengantarkan berbagai muatan ke beberapa kota. Malam itu, ia hanya ingin segera pulang dan beristirahat. Di kursi penumpang, seikat oleh-oleh untuk ibunya terbungkus rapi. Ibunya adalah alasan utama ia bekerja keras, meski pekerjaan ini penuh risiko. Arman tahu betul bagaimana perjuangan ibunya membesarkan ia dan kakaknya, Sersan Mayor Guntur, sendirian. Guntur sering mengingatkannya agar selalu berhati-hati, terutama ketika melewati daerah rawan seperti sekitar Pelabuhan Merak. Sebagai anggota TNI, Guntur tahu bagaimana kejahatan merajalela di area tersebut, terutama di malam hari. Namun, nasihat itu seringkali diabaikan Arman. Baginya, waktu adalah segalanya. Jika ia harus melewati jalan pintas untuk mengejar kapal terakhir, ia akan melakukannya tanpa pikir panjang. Malam itu, kelelahan dan keinginan untuk cepat sampai rumah membuat Arman mengambil risiko. Ia memutuskan untuk melewati jalan pintas yang gelap dan sepi, meski sudah sering mendengar cerita tentang begal yang sering beraksi di sana. Kapal terakhir cuma 30 menit lagi, igumamnya, mencoba meyakinkan diri. Ia tidak ingin tidur di truk dan menunggu kapal pagi, apalagi tubuhnya sudah terlalu lelah. Saat truknya masuk ke jalan pintas, suasana berubah. Suara hujan dan gemuruh petir semakin intens, tetapi di luar itu, segalanya terasa terlalu hening. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara manusia. Hanya dirinya, truknya, dan malam yang mencekam. Arman merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia mengabaikan perasaannya. Jangan paranoid, men, bisiknya, meski matanya terus mengawasi cermin samping. Tiba-tiba, lampu truknya berkedip dan padam. Mesin truk juga tersendat, memaksa Arman menghentikan kendaraannya di tepi jalan. Sial, desisnya, mencoba menyalakan kembali mesin. Namun, sebelum ia sempat turun untuk memeriksa, beberapa bayangan muncul dari balik semak-semak di sekitar jalan. 5 orang pria bertopeng mendekati truknya. Mereka membawa senjata tajam, parang, golok, dan pisau. Salah satu dari mereka mengetuk kaca jendela dengan keras, memaksa Arman untuk turun. Hati Arman berdegup kencang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah geng begal yang sering diberitakan di daerah tersebut. Ia mencoba mengambil ponselnya untuk menghubungi kakaknya, tetapi salah satu pria memecahkan kaca jendela dengan parang. Arman turun dari truknya dengan tangan terangkat, mencoba berbicara dengan para begal. "Saya cuma sopir, Bang. Tolong jangan apa-apakan saya," pintanya. Namun, permintaan itu diabaikan. Salah satu begal merampas dompet dan ponsel Arman. Yang lain mulai memeriksa truk, mencari barang berharga. Arman mencoba melawan saat mereka mulai mengambil oleh-oleh untuk ibunya, tetapi perlawanan itu membuatnya dipukul dengan gagang parang. Di tempat lain, Sersan Mayor Guntur sedang bertugas di markasnya ketika ia menerima panggilan darurat dari seorang warga yang melihat kejadian tersebut. Nama adiknya disebut, dan darah Guntur mendidih. Tanpa menunggu perintah, Guntur menghubungi beberapa rekannya. "Arman dalam bahaya. Kita harus ke sana sekarang," katanya. Guntur dan timnya bergegas ke lokasi. Dalam perjalanan, Guntur mengingat momen-momen bersama Arman, terutama bagaimana ia selalu melindungi adiknya sejak kecil. Kemarahan dan rasa bersalah memenuhi dadanya. Ketika Guntur dan timnya tiba di lokasi yang dilaporkan, suasana sudah sunyi. Hujan masih mengguyur deras, menutupi jejak-jejak para pelaku yang kabur. Namun, yang mereka temukan di sana adalah pemandangan yang menghancurkan hati Guntur.
Arman tergeletak di tanah, tubuhnya penuh luka akibat hantaman benda tumpul dan sabetan senjata tajam. Oleh-oleh untuk ibu mereka berserakan di jalan, terinjak-injak oleh pelaku yang melarikan diri. Guntur berlutut di samping tubuh adiknya, merasakan kemarahan dan kesedihan yang luar biasa. Sebelum tim medis datang, Guntur memeluk tubuh adiknya yang sudah dingin. Ia mencoba membayangkan bagaimana ketakutan yang dialami Arman di detik-detik terakhir hidupnya. Guntur tidak pernah merasa seberat ini, bahkan selama bertugas di medan perang. "Saya janji, Arman. Saya akan membalas mereka," bisik Guntur dengan suara bergetar, sementara hujan terus mengguyur. Penyelidikan awal dari rekannya di polsek setempat mengungkapkan geng begal ini sudah lama menjadi momok di Pelabuhan Merak. Mereka terdiri dari puluhan anggota dan terkenal brutal, sering meninggalkan korban dalam kondisi mengenaskan. Namun, polisi selama ini kesulitan menangkap mereka, karena geng ini selalu berpindah-pindah tempat. Malam itu, Guntur mengambil alih. Ia tidak hanya akan menangkap mereka, ia akan memastikan mereka tidak bisa lagi menyakiti orang lain. Guntur dan timnya menyusun strategi matang. Dengan informasi dari intelijen, mereka mengetahui bahwa markas utama geng ini berada di sebuah gudang tua yang terpencil, tak jauh dari pelabuhan. Lokasi ini sulit dijangkau, dan para anggota geng selalu berjaga dengan senjata lengkap. Guntur tahu, ini bukan misi biasa. Ia butuh kekuatan lebih besar dan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyerbu markas mereka. Esok harinya, Guntur memimpin sebuah operasi gabungan antara TNI dan Polri. Tim ini terdiri lebih dari 20 orang, lengkap dengan persenjataan canggih. Dalam hati, Guntur tahu bahwa misi ini adalah pertempuran pribadi untuk menuntut keadilan bagi adiknya. Sebelum bergerak, Guntur memberikan arahan singkat. Ini bukan hanya tentang menangkap penjahat. Mereka adalah ancaman bagi masyarakat. Pastikan tidak ada satupun mereka yang lolos. Malam itu, tim Guntur bergerak diam-diam menuju gudang tua tempat geng begal bersembunyi. Dari kejauhan, mereka melihat beberapa anggota geng berjaga di depan, lengkap dengan parang dan senjata api rakitan. Guntur mengamati setiap detail, memastikan serangan dilakukan dengan rapi. Ketika serangan dimulai, suasana menjadi kacau. Tembakan pertama dilepaskan oleh tim Guntur, mengenai salah satu penjaga di depan. Sisanya berlalu masuk ke dalam gudang, tetapi mereka sudah dikepung. Di dalam gudang, perlawanan sengit terjadi. Geng begal tidak menyerah begitu saja. Mereka melawan dengan senjata tajam dan bom molotov rakitan. Beberapa anggota tim Guntur terluka, tetapi mereka terus maju. Guntur sendiri adalah yang paling ganas. Dengan senapan serbu di tangan, ia memburu setiap anggota geng yang mencoba melarikan diri. Dalam pikirannya, ia melihat bayangan Arman, terkapar di malam hujan, dan itu semakin memotivasinya. Setelah pertempuran berlangsung selama hampir 1 jam, pemimpin geng, seorang pria bertubuh besar bernama Cobra, akhirnya berhasil ditangkap. Ia mencoba melarikan diri ke hutan di belakang gudang, tetapi Guntur mengejarnya dan berhasil menjatuhkannya dengan tembakan di kaki. Dengan wajah penuh kemarahan, Guntur berdiri di atas tubuh Cobra. "Ini untuk Arman," katanya sebelum memborgol pria itu dengan tangan gemetar. Operasi tersebut berhasil menangkap 20 anggota geng begal, termasuk Cobra. Sisanya tewas di tempat setelah melawan dengan brutal. Barang bukti berupa senjata, hasil rampokan, dan kendaraan curian ditemukan di dalam gudang. Berita tentang operasi itu menyebar dengan cepat, menjadi headline di berbagai media sosial. Masyarakat Pelabuhan Merak merasa lega, tetapi bagi Guntur ini belum cukup. Kehilangan Arman meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Arman dimakamkan di kampung halamannya di Lampung, di samping makam ayah mereka. Upacara pemakaman berlangsung dengan penuh haru. Guntur berdiri tegak di samping peti adiknya, mengenakan seragam lengkap. Di dalam hatinya, ia bersumpah untuk terus melindungi keluarga dan masyarakat, seperti yang selalu ia lakukan untuk Arman. Hari-hari setelah pemakaman Arman terasa begitu hampa bagi Guntur. Meski ia berhasil menangkap dan membubarkan geng begal, bayangan tubuh adiknya yang tak berdaya terus menghantui pikirannya. Setiap malam,
Ia terbangun dengan keringat dingin, memimpikan saat-saat terakhir Arman di jalan gelap itu. Guntur adalah seorang prajurit yang tangguh, tetapi kehilangan ini membuatnya merasa tak berdaya. Bagaimana jika aku bisa mencegah ini? Bagaimana jika aku memintanya berhenti bekerja sebagai sopir? Dipikirnya berulang kali. Meski sebagian besar anggota geng begal telah ditangkap, Guntur merasa ada sesuatu yang janggal. Berdasarkan penyelidikan, geng tersebut ternyata hanyalah bagian kecil dari jaringan kriminal yang lebih besar. Mereka memiliki bos besar yang mengendalikan operasi dari balik layar, dan orang itu masih bebas. Selama otak di balik ini belum ditangkap, tidak ada yang benar-benar berakhir, gumam Guntur. Ia segera menghubungi rekannya di kepolisian untuk memperluas investigasi. Tim intelijen berhasil menemukan petunjuk bahwa seorang pria bernama Rudra adalah dalang di balik jaringan kriminal tersebut. Rudra dikenal sebagai mantan napi yang kini menjalankan bisnis gelap, termasuk pencurian truk, perdagangan ilegal, dan perampokan di daerah Pelabuhan Merak. Jika Rudra adalah otaknya, maka ini baru awal, ujar Guntur. Ia bersiap untuk operasi berikutnya, meski atasan sempat memperingatkannya untuk berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, Guntur mendapat informasi bahwa Rudra bersembunyi di sebuah villa mewah di kawasan Pegunungan Banten. Villa tersebut dijaga ketat oleh anak buahnya yang bersenjata lengkap. Meski misinya berisiko tinggi, Guntur tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk menuntaskan dendamnya sekaligus melindungi masyarakat. Bersama tim gabungan, ia menyusun rencana untuk menyerbu markas Rudra. Operasi penyerbuan dilakukan pada tengah malam, saat hujan deras kembali mengguyur. Guntur memimpin pasukan kecil yang terdiri dari 15 orang. Dengan taktik yang matang, mereka berhasil menyusup hingga ke perimeter villa tanpa terdeteksi. Namun, begitu mereka menyerang, perlawanan dari anak buah Rudra sangat sengit. Tembakan demi tembakan dilepaskan, memecahkan kesunyian malam. Guntur memimpin dari depan, memastikan setiap anggota tim tetap dalam posisi aman. Di tengah kekacauan itu, Guntur berhasil mencapai lantai 2 villa tempat Rudra bersembunyi. Saat pintu terbuka, Rudra berdiri dengan pistol di tangannya, menatap Guntur dengan senyuman sinis. Jadi, ini tentang adikmu, ya? Aku dengar dia salah satu korban terbaikku, ejek Rudra sambil tertawa. Ucapan itu membuat amarah Guntur meledak. Tanpa berpikir panjang, Guntur melompat ke arahnya, memukul pistol dari tangan Rudra, dan terjadi perkelahian sengit. Rudra, meski bertubuh besar, tidak sekuat Guntur yang terlatih. Namun, perlawanan pria itu cukup merepotkan. Setelah beberapa menit bertarung, Guntur berhasil menjatuhkannya ke lantai. Dengan napas memburu, Guntur mengarahkan pistolnya ke kepala Rudra. Kau membayar nyawa adikku dengan ini, katanya dingin. Namun, sebelum ia menarik pelatuk, salah satu rekannya masuk ruangan dan menghentikannya. Guntur, jangan lakukan itu. Kita perlu dia hidup untuk diadili. Meski hatinya dipenuhi amarah, Guntur menahan diri. Rudra ditangkap dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Penangkapan ini menjadi pukulan besar bagi jaringan kriminal di Pelabuhan Merak. Saat berita itu tersebar, masyarakat menyambut dengan lega. Nama Guntur dan timnya dielu-elukan sebagai pahlawan yang berhasil memulihkan keamanan di wilayah tersebut. Di pengadilan, Rudra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas berbagai kejahatannya. Dalam persidangan, Guntur hadir sebagai saksi utama. Meski kemenangan ini terasa manis, Guntur tetap merasa kosong. Kehilangan Arman tidak bisa digantikan dengan hukuman apapun. Sebelum Rudra dibawa pergi, Guntur mendekatinya dan berkata, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang memastikan tidak ada lagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai seperti aku kehilangan adikku. Dengan berakhirnya misi ini, Guntur mulai fokus untuk menyembuhkan lukanya. Ia kembali ke kampung halaman untuk menghabiskan waktu bersama ibunya. Di sana, ia sering mengunjungi makam Arman, menceritakan apa yang telah ia lakukan. Aku sudah melakukan yang terbaik, men. Semoga kau tenang di sana, bisiknya sambil menatap nisan sang adik. Pasca penangkapan Rudra dan geng begalnya,
Pelabuhan Merak menjadi jauh lebih aman. Pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat untuk meningkatkan keamanan, termasuk memasang kamera pengawas dan patroli rutin. Masyarakat kembali bisa beraktivitas tanpa rasa takut. Banyak sopir truk yang mengucapkan terima kasih kepada Guntur, yang dianggap sebagai sosok yang berjasa besar. Kisah perjuangan Guntur menyebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beberapa anak muda di desanya bahkan memutuskan untuk bergabung dengan TNI setelah mendengar keberanian dan pengorbanannya. Guntur merasa bangga. Meski kehilangan, Arman masih meninggalkan luka mendalam. Ia tahu bahwa adiknya tidak mati sia-sia.